Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fasma'u wa ansitu, qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi isnat 'asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin hadirina rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau-engkau, inye-inye, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan setinggi-tingginya rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mempelajari kembali bahagian daripada kalam Allah. Bahagian daripada kalam Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan sugesti, memberikan semangat kepada kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan yang ada di dalam diri kita, sehingga bahagian-bahagian daripada perjalanan kehidupan ini betul-betul kehidupan atau perjalanan yang jauh yang akan kita tempuh. Perjalanannya jauh, namun kedatangannya sudah dekat. Perjalanannya sangat jauh, cuman kedatangannya sangat dekat. Bagi kita semua, tidak kira kita tua, tidak kira kita masih muda, tidak kita kira masih anak-anak, itulah yang dinamakan ajal. Sehingga apabila kedatangan ini datang, dia datang secara tiba-tiba. Kemudian kalau dia sudah datang, tidak dapat minta waktu menunggu, dan kedatangannya itu pasti. Inilah yang kita katakan waktu sudah dekat, namun perjalanan masih jauh. Kenapa perjalanan masih jauh? Yahmus yaumul bats, yaumul hisab, yaumul mahsar.
bahagian-bahagian daripada perjalanan ini akan kita lalui dari fase-fase, mulai dari al-qabr, dari kubur, kemudian yaumul ba'ts, hari berbangkit, kemudian yaumul mahsyar, hari di mana kita berjalan di mahsyar, kemudian setelah itu kita masuk kepada yaumul hisab, barulah terakhir yaumul jaza, hari penentuan, di mana bahagian, di mana untung, laba, rugi seseorang itu akan kita lihat, diri kita akan melihat bersama-sama. Inilah yang kita maksud tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah, mari kita sama-sama syukuri. Karena bahagian ini apabila kita syukuri, nikmat Allah akan bertambah-tambah pada kita. Kemudian salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswah dan qudwah, bahagian daripada pengambilan syafaatnya. Apabila seseorang menginginkan syafaat daripada Rasulullah SAW, maka dia jadikan Rasulullah itu ittiba. Ittiba bahagian daripada mengikuti sunnah beliau, baik itu uswah dan qudwah. Itulah yang kita maksud mengikuti sunnah beliau, sehingga kita mendapat syafaat kasih sayang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kajikan dua buah surat. Pertama kita kajikan surah At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-36. Kemudian kita kajikan surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. Dua kajian ini insya Allah kalau sempat kita tuntaskan, namun kalau tidak sempat insya Allah kita akan cukupkan bahagian-bahagian yang perlu kita kajikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam surah At-Taubah ini ada hal yang mengandung penekanan atau taksis, ta'kid, untuk sama-sama kita perhatikan. Kalau di awal daripada bulan Rajab ini kita mungkin ada mendengarkan para mubalik imam membacakan doa Allahumma barik fi Sa'ban, fi Rajab wa Sa'ban wa balighna ila syahri Ramadan. Doa ini kerap kita dengar, bahagian dari bacaan doa imam setelah sholat fardu. Dia bacakan, ya Allah berikanlah berkah. Artinya, ya Allah berikanlah kami berkah pada bulan Rajab ini dan bulan Sa'ban, serta sampaikanlah kami, kasihilah kami, berilah rahmat kami untuk sampai ke suatu bulan yang dinamakan Ramadan. Kaum bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa khususnya bagi kita umat Islam, Rasulullah SAW hampir dari seluruh kegiatan kita itu diawali dengan doa.
Tidak ada agama, tidak ada keyakinan orang sebagaimana Islam mengatur bahagian-bahagian yang kita sebut doa ini. Cobalah kita lihat beberapa bahagian-bahagian, hampir seluruh ada dibimbing oleh Rasulullah SAW. Mulai dari tidur, kemudian bangun tidur, kemudian berjalan ke masjid, kemudian masuk masjid, kemudian tiba di masjid, kemudian keluar daripada masjid, masuk rumah, bacaan doa untuk di rumah, kemudian membaca bahagian-bahagian yang memberikan keutamaan pada rumah-rumah kita, kemudian masuk tandas, masuk WC, baca doa lagi, keluar WC, mau mandi apa saja, hadas kecil, hadas besar, ada doanya. Apalagi ketika di rumah yang tidak ada pada agama lain, ada doanya. Seluruhnya seolah-olah betul-betul diurus oleh Rasulullah SAW. Diurus oleh Rasulullah SAW lewat doa. Ini yang kita buka sebagai pembukaan kaji kita. Karena salah satu keistimewaan daripada bulan Rajab ini memang pengharapan, memang doa itulah yang akan banyak kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahagian daripada bulan Rajab ini adalah bahagian daripada seseorang mempersiapkan, memuhasabah, mencermin, mengevaluasi dirinya untuk dia konsentrasi bagaimana menghadapi bahagian-bahagian bulan ke depan, yakni bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Untuk jelasnya akan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36 menyampaikan kepada kita kalamnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas shuhuri 'indallahi 12 syahran. Bahwa sesungguhnya perhitungan dari 12 bulan ini itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi satu bahagian daripada bukti kesempurnaan agama yang kita yakini, yang kita imani, yakni Islam. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahagian daripada alam yang terdiri daripada galaksi, planet, dan bumi, dan seluruhnya itu ada perjalanan, ada pergantian waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahagian-bahagian daripada waktu itu ada 12 bulan. Kenapa waktu? Karena mengingatkan kepada kita, siapa di antara kita yang memanfaatkan waktu beruntung. Bahagian daripada memanfaatkan waktu itu, orang akan menjadi orang beruntung. Namun bagi seseorang yang lalai dalam memanfaatkan waktu, akan jadi orang rugi. Awak secara kultur budaya gitu, awaklah biasa mendengar baguru kepada mendata dapat rusuh dalam kakinya, baguru kepala wajah bagaikan bunga kembang tak jadi. Ini bahagian daripada peringatan
di dalam budaya kita dalam memanfaatkan waktu. Waktu hidup, waktu kecil, waktu remaja, waktu hidup sampai akan datang panggilan ilahi yang kita katakan tadi. Di mana seseorang kalau dia mau memanfaatkan waktu, dia pasti jadi orang beruntung. Namun arang habi basi binaso tuwo tetek teranja-anja, ya, tua terbawa-bawa, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua baru bahina. Itu seluruhnya bagian pengajaran daripada waktu. Kalau seseorang mau memanfaatkan waktu, di dalam ayat ini dijelaskan inna. Kalau ada kata-kata inna itu berarti kita harus betul-betul memperhatikan. Inna itu bahagian daripada, ya, nama dalam istilah qawaid namanya ta'kid, ya, di mana Allah itu mengajak kita untuk betul-betul memperhatikan tentang masalah waktu. Kemudian dijelaskan ada 12 bulan yang dimana kita ketahui bulan kita itu namanya tahun Muharram, ya, tahun Kamisat, dimulai daripada Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan. 12 bulan ini seluruhnya mengandung kaidah arti. Mulai daripada Muharram sampai daripada Zulhijjah, seluruhnya mempunyai arti sebagaimana Romulus Kaisar Yunani memberikan nama-nama bulan Masehi. Bagi umat Islam, maka pahamlah sebagaimana apa yang dikatakan di dalam surah At-Taubah ini, di mana 12 daripada bulan ini betul-betul Allah ciptakan. Penciptaan ini bersertaan dengan penciptaan langit, bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini arba'atun hurum. Dalam 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dikatakan Ashharul Hurum. 3 bulan itu berturut-turut, sedangkan bulan berikutnya ada interval atau jarak dari beberapa bulan. Inilah bulan yang kita hitung mulai daripada Zulqa'dah, ya, Zulhijjah, Muharram, kemudian ada jarak, ya, beberapa bulan, barulah bulan yang kita katakan hari ini tanggal berapa? Tanggal 26. Tanggal 26 Rajab. Besok tanggal 27 Rajab. Ya, insyaallah nanti kita akan kajikan bahagian daripada bulan Rajab ini. Kemudian baru kita kajikan yang kita katakan tanggal 27 Rajab, di mana semua umat Islam mengetahui, memperingati. Namun yang paling penting bukan sekedar ingat-ingat saja, tetapi apa esensi dari, ya, pengertian dari adanya 27 Rajab tadi, ya, bahagian yang maha besar yang bisa merubah set seseorang dari orang yang lemah menjadi kuat, dari dirinya, ya, yang memegang beban terlalu berat jadi ringan, ya, jadi orang yang betul-betul diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada perintah
yang dia jalankan pada tanggal 27 Rajab itu. Jadi kita kembali kepada bulan Ashharul Hurum. Pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian ada interval terakhir ini yang kita sedang jalankan, yakni bulan Rajab. Kenapa kita kajikan bulan Rajab ini? Karena bahagian daripada Rajab ini penuh berkah. Ya, di ayat ini berkahnya bulan Rajab ini bagi kita ini disampaikan, dijelaskan, fala tuzlimu fihinna anfusikum, kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang beriman. Kenapa kita katakan kepada orang-orang beriman? Ayat Allah ini, apa saja ayat Allah ini, 6.626 ayat, itu bisa jalan pada diri seseorang kalau ada iman. Apa saja perintah yang ada di dalam Al-Quran itu bisa jalan kalau ada iman. Puasa baru ada manfaat kalau ada iman. Haji baru ada manfaat kalau ada iman. Zakat dibayarkan, ditunaikan, baru ada manfaat bagi orang yang membayarkan kalau ada iman. Begitu juga apa yang diucapkan, ya, baik itu syahadat, apa saja yang diucapkan. Kemudian yang terakhir masalah sholat. Kenapa berat mengerjakan sholat? Periksa iman. Kenapa berat untuk subuh di masjid? Periksa iman. Kenapa berat untuk isya di masjid bagi laki-laki? Periksa iman. Karena kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, bagi laki-laki itu tidak ada rukhsah. Tidak ada rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Bagi laki-laki itu, seorang laki-laki sejati itu, pertama, sholatnya di awal waktu. Kedua, berjamaah. Kemudian ketiga, di masjid. Kalau ada laki-laki seperti itu, kalau awak kamu ambil calon minantu, ambil capek. Kalau nggak aduh, cari. Kalau nggak aduh, cari. Dan Salman dan punya kriteria seperti itu. Kalau nggak aduh kriteria seperti itu, cari. Ya, cayah keluarga duitnya. Hilang tanggung jawabnya. Tanggung jawab ke Allah saja dia tidak bisa bertanggung jawab, apalagi kepada keluarganya. Tidak ada, bahagian ini tidak akan bisa kita lekatkan kepada orang yang dapat dipercaya. Berkompromi, bersahabat, melakukan jual beli, periksa, mengamanahi, menitipkan barang, periksa. Inilah bagian-bagian yang harus kita lalui, baru awak kok dikecian sebagai orang beriman. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah rahimakumullah, kita ceritakan sedikit kenapa bulan Rajab ini didoakan agar kita dapat berkah. Salah satunya tadi ayat menyampaikan kepada kita, fala tuzlimu, maka janganlah kamu, ya, pada bulan itu menzalimi dirimu. Kebiasaan orang-orang Quraisy selain daripada Ashharul Hurum ini, mereka melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau yang tidak Islam atau jahiliyah, maka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu dia kerjakan. Ini terjadi di Quraisy. Ini terjadi pada masa Rasulullah terhadap orang-orang yang tidak ikut bersama Rasulullah. Namun ketika bulan-bulan Ashharul Hurum ini datang,
mereka menahan diri. Coba saja. Kok sejarah asli bapak-bapak nyotahan diri. Ya. Bajingan-bajingan orang. Ya. Namanya. Tukang caca. Sagalonyo enggak masak mata. Palarian ini orang bagai. Itu kerajanya orang-orang. Namun ketika Ashharil Hurum ini mereka tahan. Itu bajingan preman Pariwa Sawa dulu. Pariwa. Preman masa sekarang. Ketika datang Ashharil Hurum ini, mereka tahan sampai hal-hal yang kecil. Yang kecil. Baca, ya, berpikir-pikir maksiat seperti hal sekarang ini, ya, melihat sesuatu yang tidak baik, menonton, ya, memamerkan aurat, berbuat maksiat, sampai hal yang demikian mereka tahan, ya, mereka bisa tahan. Abu Jahal itu dari kerajaannya, namanya saja lah Abu Jahal, Abu Jahal, ya, namanya Umar bin Hisham, tapi digala di orang kampung jadi Abu Jahal, jahil, yang nak di kerajaannya penyiksa. Ada orang masuk Islam di kerajaannya, ya, Yasir, ya, Bilal bin Rabah itu dibawanya ke bukit dan paling tandus. Kemudian dibuka di baju Bilal itu, nyoimpi parit Bilal itu, batu gadang. Bantu itu jahil nih. Namun ketika tiba Ashharil Hurum, berhenti. Sampai di sini disebutkan waqatilul musyrik, ya, waqatilul musyrik ini bahagian daripada perang. Kita ketahui bahwa di masa Rasulullah SAW banyak penaklukan. Namun ketika 4 bulan ini datang, peperangan itu pun dihentikan. Dan itu dimengerti baik dari pihak musyrik atau kafir Quraisy maupun daripada pihak kaum muslimin. Inilah bahagian yang kita katakan kenapa Rajab ini penuh berkah, karena mereka sama-sama mencari berkah. Orang yang kita katakan jahil tadi, mereka tahan dirinya, rupanya mereka juga ingin kebaikan. Begitu juga kita sebagai orang Islam harus betul-betul konsentrasi terhadap Rajab yang datang kepada kita. Fala tuzlimu anfusikum. Kenapa kita tidak boleh menzalimi diri kita pada bulan-bulan itu? Karena kita mempersiapkan, kita ketahui Rajab, Sa'ban, bahagian daripada keberkahan, di mana Rasulullah SAW di situ memeriksa dirinya, mempersiapkan dirinya, kemudian menambah bahagian daripada ubudiyahnya, baik itu yang sunnah, baik itu saum, apakah itu saum yang dia laksanakan Senin Kemis, atau saum yang dia katakan saum Nabi Daud, kemudian Yaumul Bid. Perjalanan ibadah ini tidak pernah dia tinggalkan ketika Rajab datang. Dari situ kita lihat sejarah. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh para sahabat? Konsentrasi dia, ya, mulai dia memuhasabah
bahagian daripada introspeksi diri, melihat analah kita lakukan selama ini, ibadah yang kita lakukan, apakah kita sudah meningkat apa belum? Apakah selama ini kekurangan-kekurangan saja yang kita lakukan? Sholat lalai, sholat di akhir-akhir waktu, sholat subuh lalai, sholat maghrib lalai, pagi kalam, pulang kalam, sehingga betul-betul dunia saja yang menjadi ingatan kita. Coba kita muhasabah. Di bulan Rajab ini kita sudah mulai memeriksa. Kemudian di bulan Sa'ban kita mulai membuat rencana. Rajab memeriksa diri, Sa'ban merencanakan nanti eksekusinya di bulan Ramadan. Setelah eksekusinya pada bulan Ramadan, itulah yang kita katakan nanti menjadi insan la'allakum tattaqun. Jadi puaso kok jo SOP bapak-bapak, ibu-ibu, jo perencanaan apa saja lah yang kita lakukan amal, jan darurat tarik mandada, hendaknya bahagian amalan-amalan itu sudah kita rencanakan. Khususnya Ramadan, nak lama lagi, mungkin sekitar 31 ya, 31 malam lagi insyaallah ya Bu, 31 malam lagi insyaallah Ramadan akan menjelang. Inilah bagian yang kita ingatkan. Kenapa kita kajikan Ashharil Hurum, bulan yang dinanti-nanti, kemudian bulan yang paling dihormati oleh umat Islam, sehingga Rajab ini betul-betul menjadikan suatu bulan introspeksi diri. Apakah bahagian daripada pelaksanaan kehidupan? Kalau manggaleh, mulailah Rajab kok dihitung galeh itu, karena afdalnya zakat di kaluan itu di bulan Ramadan ya. Sebenarnya zakat itu kalau dalam nisabnya kan setahun ya. Jadi dari mulai mengelola dari bentuk-bentuk tijarah, kalaulah setahun itu bukan asal Ramadan. Namun kalau sampai pada bulan itu, karena di situ banyak yang membutuhkan, maka di situ ya ada istilah afdal ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, zalika dinul qayyim. Aikul agama itu ya, memahami dengan iman bagaimana perjalanan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghargai waktu, karena apabila waktu itu telah berlalu ya, maka tidak bisa kita raih kembali. Tahajud yang selama ini, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang melaksanakannya. Bagi yang melaksanakan beruntung, bagi yang tak melaksanakan perlu dievaluasi. Apakah ya kita akan bertambah terus umur kita? Apakah kita akan sehat terus? Ini yang perlu kita ingat. Maka apabila kita telah mengingat, maka kita lakukan, kita aktualisasikan mulai Rajab ini. Semua kita ya, fas'au ila zikrillah. Sama-sama kita berlomba-lomba, bersegera ila zikrillah. Bahagian-bahagian yang kelupaan, bahagian-bahagian yang belum kita lakukan, bahagian-bahagian yang belum sama sekali kita tunaikan, cepat kita lakukan, cepat kita tunaikan. Ketahuilah kita semua akan pergi. Kita sadunya akan pai kehariban Allah Subhanahu wa taala.
Akankah kepahian awak, akankah kepergian awak kau? Lah awak timbang-timbang, banyak bakal yang di bawah atau kurang. Ini dia bahagian yang kita katakan muhasabah. Ingat-ingat Raja Sa'ban. Apa kita katakan tadi? Kita artikan bahwa Sa'ban itu adalah perencanaan. Setelah kita mengevaluasi, kita rencanakan Ramadan ini mesti tamat Quran 3 kali, insyaallah. Ya, Ramadan ini mesti penuh Qiyamul Lail. Ramadan ini mesti penuh Solat witir dan solat tahajud. Tidak mau lagi meninggalkan bahagian-bahagian malam. Karena kita ketahui bahagian-bahagian keindahan, keberkahan di bulan Ramadan itu memberikan manfaat. Karena kita mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sepikan ya lapau-lapau simpang itu awak kosongkan lah, awak panuan masjid awak angke anak cucu kita. Kami kan itu kan awak pengajian untuk ibu saya untuk apa? Ya, mari. Ini Sa'ban tadi adalah perencanaan. Quran tamat, puasa penuh, sedekah meningkat, perasaan perhatian kepada orang yang tidak berpunya bertambah. Ibu hati, ini orang ibu hati itu kurang, bapak-bapak, ibu-ibu, rasa kurang. Ajut puasa itulah menghidupkan rasa. Di mana kita orang yang berpunya, kemudian melihat orang yang di bawah kita, ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang bisa hidup rasanya. Lumpean ke surau ke masjid, pabukuan tu makin banyak pabukuan tu adu di masjid, makin banyak remaja-remaja awak tu datang ke masjid. Cuba lagi ni. Ani kajano. Kau pai kapinukui, pai no kabelakang RC. Kasih tu no mengajar kopi, mengajar pabukuan. Kalau ada di masjid, kelengkapan itu semua kita bekerja sama. Tentu bisa kita merangkul kembali pemuda-pemuda kita, anak-anak kita untuk hadir di masjid di bulan Ramadan. Itu perencanaan itu. Kalau tidak ada perencanaan di sahabat, maka bahagian aktualisasi itu awal basobok di Ramadan itu acan basobok namanya dadakan saja. Orang puasa pulo, orang bersaji awak kamasajid pulo, tu tiba hari raya pulo. Nan sibuk orang sibuk pulo, membeli baju orang membeli baju pulo. Tidak itu persiapan yang mesti kita siapkan, tetapi bahagian-bahagian persiapan yang kita rencanakan tadi itulah menjadi pengejawantahan cerminan di bulan Ramadan, sehingga masyarakat ini betul-betul tumbuh, masyarakat yang tawadhu', masyarakat yang ta'awun, masyarakat yang tawasul bersama-sama. Kenapa? Karena bahagian daripada perencanaan kehidupan itu sudah dibuat, sudah dimuhasabah sejak bulan Rajab lagi, ya. Kan kita ketahui apa saja yang dikerjakan, ya, perencanaan bangunan ini saja. Ini tak boleh dadakan. Mesti ada beberapa hari, mesti ada beberapa bulan men-set perhitungan
barulah bisa jadi bangunan. Begitu juga dengan amal. Amal itu supaya menjadi bangunan yang kokoh, mesti ada niat untuk merencanakan bahagian-bahagian daripada ketinggian amal. Nang kali kaja takwa. Nang kali kaja takwa. Takwa itu membuat orang itu menjadi mulia, bukan takwa. Saya pernah ibu-ibu mencari kerupuk lawe dia kuah takwa. Jadi takwa yang harus dikejar mesti ada support, mesti ada tenaga, mesti ada usaha bersama-sama. Itu yang kita sebutkan tadi. Inilah dinul qayyim. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, inilah agama awak naluri tua. Mari awak sambut, mari awak perhatikan, mari awak sama-sama membuat perencanaan. Kalau enggak, awak kebagi tuyo, bapulo umur awak, lah tuwek, lah berapuluh kali basobok Ramadan, besok basobok Ramadan, ya, sama saja keadaan awak. Itu enggak awak inginkan. Hendaknya bahagian daripada janji, bahagian daripada apa yang diinginkan oleh Allah itu menjadi milik, menjadi sikap, menjadi bahagian yang kita kerjakan di dalam diri kita masing-masing. Itulah bahagian yang kita katakan, yang dimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam 4 bulan yang dikatakan Masyaril Haram. 4 bulan yang sangat dihormati. Ya, awak ulangnya jadi sampai awak perewa orang nyhormati, ya, 4 bulan gua. Kan sawit lepak. Awak perewa enggak? Cobalah. Ini bahagian daripada renungan. Inna 'iddata syuhuri innallaha isna 'ashara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusikum. Mulai awak selama kau gas kini mulai awak rem, ya, mulai awak rem. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa ngerem bicara menyakiti orang, tajam bentuk silet anti lebih lo pada silet, ya, luka di sayat, ya, nampak dilihat, tapi luka di hati, masya Allah, rem, ajak rem, mencari tepi kain orang. Saya tahu tepi kain orang. Rem. Lah tuh rajak kok di preso. Kalau ada kerajuan berhenti tepat. Mencari sianu, membicarakan sianu, si iri, dengki, ya, sombong, takabur, rajak kok rem, ya, nak yang diterjemah. Abang itu awak mengingati bahagian daripada Masyaril Haram. Ya. Itu terakhir yang itu panutut ayat Allah bahas tuh. Ya, adun sampai itu lagi. Ya. Di situ Allah kecekkan innallaha ma'al muttaqin. Iya. Jadi kalau mampu nanti hasilnya itu, ya, yang kita kajikan tadi, akhir daripada kaji tadi, hasilnya itu kalau mampu ngerem nanti berhasil. Harus mampu, ya, bapak-bapak harus mampu, nggak jadi tukang lain,
ya, nukang rumah orang dia, ya, tapi tukang itu aja lah, ya, tukang adu, tukang fitnah, itu dah itu, kalau kara Jawa di Sikona, lah kara Jawa di Siko, kampung tukang apa, enak, itu lah gitu, tapi tukang yang tadi jangan, tukang hari, tukang jahit, iya, tapi tukang yang berdua saja, yang lain rem, enak nih, raja pula. Sa'ban habis, Sa'ban betul-betul habis. Sa'ban itu Rasulullah SAW hampir tak ada satu hari pun yang tidak dia, kalaulah boleh mewajibkan Sa'ban itu hampir sama dengan Ramadan. Saumnya Rasulullah itu di bulan Sa'ban itu hampir tidak ada bolong. Bantu itu Rasulullah. Kalau bantu itu mandi, kalau bantu itu mensucikan diri, leka mungkin kumuah leka mungkin kumuah wa koleh papa-papa, ibu-ibu, enggak. Itulah inti daripada agama tadi. Zalika dinul qayyim. Dinul qayyim itu din yang qayyim. Yang qayyim itu yang betul-betul kuat. Ya, orangnya bersih. Ya, mulutnya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, hatinya bersih. Zalika dinul qayyim. Sa'ban itulah dimulai. Ramadan betul-betul tawadu. Akhir daripada Ramadan dimanfaatkan betul-betul, sehingga betul-betul kita semua dapat yang dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin itu dikonversikan, dijumlahkan sama dengan 83 tahun. Beramal sebersih itu Allah gandakan sama dengan beramal 83 tahun. Dengan sampai umur 2 kali 3 kali puasa, kalau seperti itu maka berlipat-lipat kebaikan. Kalaulah berlipat-lipat kebaikan, berlipat-lipat ganda kebaikan, mungkin awak kau pulang dengan kekotoran, mungkin awak kau berhadapan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang kita bawa. Enggak, bapak-bapak, ibu-ibu, lah diyukaffir ankum sayyiatikum, lah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia hamba Allah. Salamun alaikum min rabbir rahim. Bukan saja Allah memberikan keselamatan buat kita, seluruh penghuni alam, seluruh malaikat akan menyambut kedatangan kita. Itu kalau orang berhasil. Awak rupanya maka ditinggikan oleh Allah, ya, daripada malaikat, karena bersih kita itu melebihi kebersihan malaikat. Itu manusia tadi. Proses tadi itu mesti direncanakan, diawali pada bulan Rajab, ya, direncanakan di bulan Sa'ban, kemudian dilakukan selama bulan Ramadan. Inilah dia yang kita maksudkan bahagian daripada Ashharil Hurum, bulan-bulan yang sangat dipelihara, sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh orang-orang Islam, para sahabat Rasulullah SAW dan baginda Nabi SAW. Ini dia bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah,
awak mengaji tentu awak orang tua dididik. Ya, bahagian daripada kaji kok hendaknya menjadi suatu cermin untuk awak lebih baik. Sudahkah ya hal-hal yang kita kajikan ini akan kita amalkan? Kalau enggak rugi ya, Pak. Bertahun-tahun masuk jo, ya, mak tahu masuk do rajab tahun besok, ya 2027 berarti 7, ya 2028 berarti 7 rugi, ya. Ini dia bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah berapa nih? Kita kan nggak sejam ya, sejam kurang 5 menit. Ya, kita akan tambah tadi janji kita surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra itu surat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu azim. Sebagai penutup kajian kita insyaallah besok, ya, kalau dulu masuk Presiden Soeharto, ya, itu di TV RI itu engkau masih mencari secara nasional Isra Mi'raj kau langsung presiden mungkin, tapi di akhir-akhir kau, ya, kau isyarat bapak ibu, ya, bahwa kau beda, ya, bahwa kau beda lah 10 tahun mah, bahwa kau beda, kau isyarat tanggo dia awak, maka jan mengijan awak kau sedang itu. Awak sewarnanya sedang naik elok, ya. Jadi hati-hati awak, ya. Dia berarti itu, ya. Kau contoh, ya. Kalau masuk barang, ya. Tapi masuk SBY masih ada. Oh, masuk SBY masih ada ibu, ya. Tapi nanti rasul jawab masuk Soeharto, enak. Ya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan proses ini seluruhnya harus ditanggapi dengan iman. Dari sisi sejarah, kalau tidak ngerti ya, tidak ada bentuk keyakinan, maka hal ini akan menjadi ta'assub. Ya, ta'assub itu artinya awak mendengar-dengar cerita saja. Cerita orang mengenai Isra Mi'raj baru itu saja. Nah, ada di situ yakin bahwa bagian daripada perjalanan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang kita ketahui dari Makkah, ya, ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan oleh Allah Maha Suci, ya, Maha Suci, ya, yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi kita Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang dia ini melakukan perjalanan itu, ya. Dari sisi sejarah kita ketahui Nabi akan diberikan suatu tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang mana akan merubah, ya, terutama merubah kaum muslimin ketika di generasi awal, ya. Walaupun bahagian-bahagian yang dijemput di Sidratul Muntaha ini telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, begitu juga pengikut-pengikut Nabi, tetapi yang jelasnya bahagian daripada waktu
yang kita lakukan, yang kita laksanakan, ya, terutama sholat tadi, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj inilah bagaimana perjalanan syariahnya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana arkan-arkannya, rukun-rukunnya. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai memberikan sunnahnya, pengajaran-pengajaran khususnya kepada kaum muslimin. Dan dari sinilah awal daripada kebangkitan generasi bermula. Ya, dengan apa dibangkitkan? Dengan sholat. Ya, bawa runtuh ya, sholat itu tak tagak, runtuh ya. Baru si Bahadur datang diundang, sholat itu peristiwa. Sholat. Bawa kalau dulu cah tibu, besok tibu, bekot tibu, patang tibu. Tangan-tangan manusia orang yang dari Ya, itu gitu. Ya. Jadi hal ini yang paling penting, yang dijemput oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perjalanan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu malam, yang kecepatan daripada perjalanan ini hanya 1 malam. Ya, kalau di kilang jaka nak masuk, tapi diyakini dengan iman, insya Allah bahagian ini akan kita percayai dengan yakin. Dari hikmah yang terbesar tadi, yang kita katakan tadi, yang akan merubah, yang akan, kalau sare-sare rezeki, bapak-bapak, ibu-ibu, sare-sare rezeki payah. Coba peristiwa sholat, siang suku memperbaiki ibadah sholat Tuhan, insya Allah rezekinya akan diperbaiki oleh Allah. Ya, tapi cobalah tinggal, cobalah cando namanya ayam gadi bertanduk. Makin bansai hidup, ya, makin bansai hidup doang. Kok kakaknya istidrak dia ya Allah. Istidrak itu di padian seperti itu. Ya, dia peluang dunia, tetapi kedekatan kepada nilai-nilai akhirat. Jangan kedekatan kepada nilai akhirat. Mampir ke masa jinsin. Kan ada orang. Itu. Jadi hal yang kita bawa, yang kita ketahui ini suatu, ya, yang artinya barang mameh kok sadu awak sayang, ya, awak jago, ya, awak jago, awak pelihara, ya, itulah dia sholat. Ya, yang kita katakan tadi, kok ada di awak nan sehari hidup doa namanya lambe terkabul, coba preso sholat, ya, preso sholat. Karena apa yang dibawa oleh Nabi tadi itu bahagian barang yang paling yang tinggi, yang akan merubah semua umatnya. Abdurrahman bin Auf, ya, hijrah ke Madinah, tinggal Saudaraku, orang paling kaya di Makkah, hijrah ke Madinah, ya, dengan bahagian ibadah sholat tadi, kayu ya, kayu tadi. Kau ingin bimbingan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tegakkan sholat. Aqimis sholat itu bukan sekedar mengerjakan, tetapi bahagian-bahagian yang harus kita perbaiki, terutama masalah doa tadi. Yang awak kecian, nan ambe, nan lambe, ya, nan tidak dimakbulkan doa, periksa sholat.
Namun ada orang, ini masuk lagi kita kepada kajian kebersihan bulan Rajab. Ada orang belum dipanggil, nyolah tibo. Orang-orang yang bantu iko kok, orang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahlutnya minta, Allah lah memberi. Lenamu awak jadi orang somat, usaha, ya usaha. Kalau nggak usaha, kami usaha. Tuhan, insya Allah. Bahwa tadi supaya awak diberikan oleh Allah suatu makam di mana belum awak bakal barang itu dihantar. Baru tapi baru disiko ibu makan sate. Rupanya nanti dia anak sayangku. Ibu di rumah lado di sate. Kira-kira menteri pula. Kalau Allah itu sayang kau. Ya, saja bahagian daripada ya keberkahan kehidupan itu karena sayangnya Allah. Namun ibu-ibu dapat berkah dari Allah. Sholat perbaiki terus sholat. Ya, insya Allah Allah akan perbaiki kehidupan kita. Ya Ustaz Absar, ini udah kelewatan nih, saya minta maaf ya. Udah lebih 1 jam kita kita belajar bersama-sama. Ampun menyampaikan, Ambo Rajalo untuk memantapkan apa dan Ambo tahu. Ibu-ibu mudah-mudahan juga belajar untuk mengamalkan apa-apa yang ibu-ibu pelajari. Ya, mohon maaf ya dengan segala macam kekurangan. Ya, mohon maaf dengan segala macam kekurangan. Ya, mari sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul masjid. Ya, kafaratul masjid atau doa perpisahan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikut dulu Pak, di tengah sawah. Bukan raja di Basnas. Cuman akhir-akhirku untuk ini habis.
Tapi kita sudah di rumah ini. Praktekkan itu kalau sudah. Udah sampai ke surga. Udah sampai ke surga. Lama. Iya. Biarkan dia merangkak-rangkak, biarkan dia sakit, tidak boleh kan? Apa? Waduh. Itu Risan. Senin kah? Sampai nih. Ini jauh Senin ada lagi sebenarnya yang lulus tuh. Sampai nih tuh itu. Lalu sudah tadi. Kalau kawan ada juga ya. Atas tadi mana? Pas itu serang lagi. Iya. Apa? Iya benar nggak besok? Iya. Di besok. Bilang berapa? Di mana tinggal? Tadi. Awak di tengah sawah. Oh, Jadi mintuo sakit. Jadi di kampung gua Lagi. ada polisi. Itu meninggal 2 minggu yang lalu. Jadi dia namanya rumah tinggal segala macam. Ada orang masih ada Iya. baru lahir. Oh, bilang juga bukan. Kamu di mata. Udah di tunggu asa tadi. Ayo, dari rumah. Kemana hari itu mungkin lah, di balkon di padang hijau itu Pak. Jadi ada anak bos itu tinggal di rumah Tafis Modikolo. Oh, betul. Ada untuk sebelah. Terus itu Awak di situ memang. Kalau khutbah apa hari mau kan aja tuh sejak nggak di Basnas nih. Kalau di Basnas memang lo suka jarang mau pakai gumuk. iya. Bat takam. Basnas itu tinggi Pak. Oh, peta. Awak aku ini bila habis masa jabatannya pas periode. Dulu kan pernah Mas Diwar ya. Mas Diwar udah tahun dulu tuh Pak. Ya tahun dulu ya. Tapi ini ikut lah ya, ikut balik. Tapi ketuanya meninggal tentang 3 minggu. Oh, Paling hampir sebulan kan. Kemudian meninggal. Mas Diwar orang Siko ya Pak. iya. Rawasi ya. Ya betul tambah kan. Nah itu kabur. Siko di bawah kan masuk tabur ya, nanti tabur apa? Pokoknya bandar seperti ini Pak. Bandar seperti ini terus mengikuti kita pun. Iya. Oh itu ya. Iya. Lurah seperti ini. Kalau iya itu berarti. Yang jalur itu kan itu lah Pak. Iya. Tapi Dia lewat lurah itu tuh. aku tuh Gas Pamuki. kasih pamuk. Iya lewat lurah itu tuh. Mana ya? Sembahyang aja namanya itu macam sabu kan. Itu pondang. Iya. Oh ingin undang. Iya. Antilah sembahyang sana. Tibonya mana? Semula sudah sembahyang boleh kan ini tidak lah. Tu. Sedang orang kapi itu tadi. Berhenti ya. Berhenti ya. Dia awak dah lah. Awak kan nak kamu apa? Kan itu. Pokoknya orang bersibuk awak sampai. Iya. Sedang orang kapi. Okey cakap. Awak Kalau jadi kan kayak Ustaz, Hah? kaji kok gini Ustaz. Tidak bisa terlalu lapin mana Iya itulah. Itu mau dia apa? Sebenarnya kalau istilah tidak semua itu kan kafir. Tapi tidak bisa terlalu Iya. boros bana. Itu. Sampai orang akan diajak itu pasti banyak orang yang ingkar baru Iya, barulah betul. orang nalar masuk ke dalam. Nah, betul. Tapi kalau segetek lagi orang ingkar tidak apa macam itu. Mudah-mudahan lah ya Pak. Iyo. Kadang-kadang kan ada jawaban Ustaz. Tidak kalau mediana sedang orang kapi kan tidak masalah kan. Sedang pergi harus sudah banyak ada mau tahu itu banyak banget. Baterai yang Sudah ada dari kasan itu. bekas. Yalah, kamu takziah ada guru meninggal di Berbancak.
Ustaz, makasih banyak Ustaz. Jazakallah Ustaz. Iya. Jazakallah. Iya. Allah. Kalau di Ziko dulu ada Tuan Penny namanya. Siapa? Meninggal. Tuan Penny, nggak itu Pak. Oh, Mapini Guru Tuan Sile. Penny. Oh, Pak ini kan Samuel Nyolo meninggal. Oh. Nah, Oh, Guru Sile. Petalangan. ya. Oh, petalangan. Nah, itu ada. Hah? Petalangan. Iya.